Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priska Putri dari kelas 4B mata kuliah Sejarah Islam Asia Tenggara yang diampu oleh dos pengampu Bapak Bilhaki Putra SPD dan MPD. Nah, saya di sini akan membahas tentang Islam di Malaysia pada masa lanjutan. Yang pertama, Islam mendapat dukungan dari negara dan pemerintah. Faktor penting yang menyebabkan kuat citra dan nuansa Islam di Malaysia adalah sikap dan respon UMNO dan pemerintah terhadap etos dan kesadaran Islam dalam masyarakat Melayu. Kebijakan pro-Islam pemerintah memainkan peran penting dalam hal ini, termasuk program Islamisasi dan penerapan nilai-nilai Islam yang membutuhkan investasi besar. Sikap akomodatif pemerintah juga terlihat dalam merekrut aktivitas Muslim ke dalam sistem pemerintahan dan mengajak Anwar Ibrahim, seorang penilai yang berbeda mengenai akomodasi ini. Keterlibatan Anwar dalam pemerintah telah memberikan kontribusi pada kemajuan Islam dan umat Islam di Malaysia, termasuk berdirinya IUM. Selain itu, pemerintah juga melakukan pembangunan yang bermuatan Islam, meskipun ada yang memandang ini hanya sebagai simbol seremonial. Ada bukti substansif menunjukkan keberhasilan terhadap Islam. Yang kedua, B. Geliat dakwah dan syiar Islam. Pemerintah Malaysia bertanggung jawab atas urusan agama Islam di negara bagian. Sultan adalah pemerintah agama Islam di negeri-negeri yang memiliki sultan. Sedangkan di Pulau Pinang, Malaka, Sabah, Sarawak, dan wilayah federal Kuala Lumpur, pimpinan agama Islam ditunjuk oleh yang Petua Agung. Pemerintah juga berperan dalam mengatur aktivitas Islam untuk menghilangkan kekhawatiran Islam fundamentalisasi dan memandu aktivitas keagamaan sesuai kebijakan pemerintah. Pemerintah juga mendirikan institusi Islam dan mengkoordinir aktivitas di negara tersebut. Pemerintah ingin mengawasi dan mengendalikan aktivitas keislaman di Malaysia melalui BAHES. Tujuan utama adalah menjaga stabilitas negara di tengah masyarakat yang plural. BAHES bertugas mengawasi aktivitas badan dan organisasi keagamaan, termasuk penyebaran di tingkat federal maupun negeri. Pemerintah mengarah anjuran amalan Islam berdasarkan paham Ahlul al-Sunnah wal Jamaah dan melarang seperti Al-Arkam dengan Aurat Muhammadiyah. Selain itu, BAHES juga melakukan program Rumahku Surgaku untuk membangun masyarakat yang bahagia, yang saling menyayangi. Seluruh pegawai pemerintah dan rakyat diharapkan nilai-nilai Islam seperti kejujuran, disiplin untuk mencapai pembangunan keyakinan kejayaan negara. JAKI memiliki 4 bagian yang bertugas dalam penelitian, dakwah, pendidikan Islam, penasihat undang-undang, administrasi dan keuangan, latihan, sekretariat, dan hubungan internasional. Pusat Penelitian Islam Malaysia atau PPIM juga memiliki peran penting dalam melakukan penelitian mengenai aktivitas dan persoalan Islam di Malaysia. Selain itu, ada juga lembaga lain seperti Institusi Kepemahaman Islam di Malaysia atau IKIM dan Yayasan Dakwah Islamiyah yang dibentuk oleh pemerintah. Pemerintah juga telah memperkuat pemahaman agama, meningkatkan mutu dakwah Islamisasi. Di bawah ini kepemimpinan Matahir, pemerintah telah fokus pada penelitian, perencanaan, dan pengadaan program yang membekali rakyat Muslim dan menghadapi kehidupan yang kompleks. C. Penyediaan infrastruktur Islam di Malaysia. Pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam merespon penegasan kembali
Islam dengan menyediakan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan umat muslim. Salah satu manifestasi dan kesungguhan ini adalah pembangunan masjid. Selain itu, pemerintah juga menyediakan infrastruktur dalam bidang ekonomi, dakwah, pemerintahan aspek. Contohnya, pemerintah membangun sekolah guru Islam, kampanye training Islam internasional, Universitas Islam Internasional, Bank Islam, asuransi Islam, dan pengadaan Islam. Pemerintah juga membangun pusat Islam dan rumah sakit pusat Islam. Yang D, pendidikan dan pengajaran Islam di Malaysia. Kebijakan dan program keislaman di bidang pendidikan menjadi fokus utama di Malaysia. Menteri Pendidikan pada saat itu, Mahathir Mohamad, berperan penting dalam islamisasi negara tersebut. Pada tahun 1974, ia memulai langkah-langkah untuk memperbaiki sistem pengajaran agama Islam yang dianggap tidak efektif, dan juga membentuk Dewan Penasehat untuk Pendidikan Agama Islam guna menggerakkan islamisasi secara koordinatif dan sistematis. Pada tahun 1975, Kementerian Pemerintah mengeluarkan dana besar untuk memperbaiki pelatihan guru-guru agama Islam. Pemerintah juga mengambil alih 10 sekolah Islam terbaik untuk ditingkatkan manajemennya dan meningkatkan kualitas pengajarannya. Pendidikan Islam di Malaysia telah ada sejak abad ke-14, tetapi baru pada tahun 1960 pemerintah mewajibkan pendidikan Islam bagi semua murid beragama Islam. Pendidikan memainkan peran yang penting dalam islamisasi negara ini. Ekonomi Islam di Malaysia. Pemerintah Malaysia telah menunjukkan minat besar terhadap Islam dengan mengambil langkah konkret bidang ekonomi. Pada tahun 1980, mereka mengeluarkan deklarasi untuk memperbaiki sistem ekonomi Malaysia sesuai ajaran agama Islam. Menjadi obsesi pada tokoh Islam Malaysia karena memiliki peran bahwa konsep ekonomi modern tidak berhasil. Kemudian pemerintah berusaha meyakinkan Muslim bahwa sistem ekonomi Islam akan menguntungkan sebuah pihak bagi Muslim maupun non-Muslim. Mereka melakukan revisi terhadap ekonomi Malaysia. Pada tahun 1981 sampai 1982, pemerintah membentuk kelompok pada sumber daya Islam dan menegakkan Islam. Mendirikan institusi ekonomi seperti Bank Indonesia, mengadakan Islam, asuransi Islam, dan yayasan ekonomi Islam. Bank Islam yang didirikan pemerintah berhasil mencetak hasil sistem tanpa bunga. Pemerintah berencana untuk membangun 1.100 bank Islam serupa di seluruh negara sebagai langkah untuk mewujudkan nilai-nilai Islam dan sistem ekonomi dan keuangan negara dalam keseluruhan. Oleh karena itu, pemerintah dan UMNO mewujudkan cita-cita Islam melalui program pro-Islam yang dianggap sebagai fenomena dan baru dalam perjuangan UMNO di bawah kepemimpinan Mahathir yang telah menjadikan Islam sebagai kekuatan utama dalam berbagai aspek kehidupan. Hukum dan kebijakan luar negeri. Pelaksanaan hukum Islam menjadi obsesi pada tokoh yang di belakang masyarakat adalah hukum warisan. Mereka juga percaya bahwa hukum yang sedang diberlakukan bertentangan dengan hukum Islam, tidak mewujudkan keadilan, kesadaran agama umat Islam dan semakin meningkat. Terlihat dengan semakin banyaknya tempat ibadah di Malaysia. Kebangkitan Islam pada tahun 1970-an dan 1980-an juga memperkuat komitmen umat Islam untuk melakukan ajaran Islam dalam kehidupan pribadi dan bernegara. Pada tahun 1980 berkembang dengan adanya seminar-seminar yang membahas hal ini. Ulama berperan penting dalam merealisasi cita-cita ini. Pemerintah UMNO juga mulai menerapkan aturan agama Islam dalam mendukung ajaran Qur'ani. Namun, secara keseluruhan,
tidak ada perkembangan signifikan dalam pelaksanaan hukum Islam Malaysia. Pengadilan agama lebih rendah dibandingkan dengan pengadilan umum. Meskipun begitu, pengadilan agama menangani perkara kekeluargaan dan pidana sesuai yang terbatas. Matahir menentang sebuah pemerintah yang lebih mengartikulasi Islam berdasarkan pandangan yang lebih substansial. Yang ingin mewujudkan adalah masyarakat yang makmur, sejahtera dan lahir batin. Yang selanjutnya, kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri Malaysia telah mengalami perubahan penting. Sering dengan perubahan, Malaysia membangun hubungan yang kuat dengan dunia muslim dengan masalah-masalah kerjasama ekonomi dan politik negara-negara muslim, terutama negara Arab. Hubungan politik Malaysia juga diperkuat dengan dukungan PLO yang ditandai dengan sumbangan dana dan bentuk kemanusiaan untuk Palestina. Selain itu, Malaysia juga menjalin hubungan yang baik dengan negara-negara seperti Afghanistan, Brunei Darussalam. Agama Islam memiliki pengaruh dan signifikan dalam membentuk kebijakan dan persetujuan sosial serta menekan nilai-nilai yang berfungsi dalam masyarakat. Sekian dari saya penjelasan dari tentang Islam di Malaysia pada masa lanjutan.